Hukum sholat dan puasanya haid dan nifas. Hukum sholatnya wanita yang sedang haid dan nifas. Wanita haid dan nifas haram untuk melaksanakan sholat. Haram. Sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas haram untuk diqodho. Namun bukan berarti bebas dari qodho sholat. Jadi ada sholat yang tidak boleh dilakukan, ada sholat yang nantinya juga akan diqodho ketika ternyata darah itu bukan darah haid ataupun darah nifas. Benar? Lanjut. Ini terkait dengan mengqodho sholat. Ja'al mani wa zalal mani. Datangnya halangan atau mani. Mani itu berarti haid atau nifas. Oke, jika datangnya mani itu berada di dalam waktu sholat dan telah melewati waktu yang sekiranya cukup untuk melakukan sholat, sementara ia belum melaksanakan sholat, maka sholat yang harus diqodho adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani saja, tidak dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya, meskipun keduanya bisa dijamak. Contohnya, wis mlebu waktu duhur, wis setengah siji, kemudian keluar darah. Datangnya mani itu berada di dalam waktu, berarti haidnya kan setengah siji. Ini yang disebut ja'al mani atau datangnya mani itu berada di dalam waktu sholat dan telah melewati waktu sholat yang sekiranya cukup untuk melakukan sholat, sementara kue urung melakukan sholat. Begitu masuk setengah siji kue urung sholat kok keluar darah haid, maka status sholatnya apa? Diqodho apa ora? Diqodho. Sikit jam 12 tekan setengah siji kan waktu cukup, waktu yang cukup untuk melakukan sholat, yang nggo wudu, yang nggo sholat, sementara kue urung melakukan sholat, maka nanti sholatnya setelah haid itu berhenti harus diqodho dan tidak mengqodho sholat sebelumnya ataupun sholat setelahnya, meskipun keduanya bisa dijamak. Contohnya kok. Yang kedua adalah hilangnya mani, zalal mani. Hilangnya mani berarti hilangnya haid atau nifas. Ketentuan hukumnya gimana? Jika hilangnya mani yaitu haid atau nifas masih berada di dalam waktu sholat yang minimal masih cukup digunakan untuk takbiratul ihram, dan sholat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya, maka sholat yang harus diqodho tidak hanya sholat di saat haid itu berhenti, namun juga sholat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid bila keduanya bisa dijamak. Contohnya, haid berhenti saat waktu asar. Haidnya berhenti saat waktu asar, tinggal setengah menit. Waktu setengah menit kan cukup buat takbiratul. Nek tadi yang ja'al mani, ketika dia cukup untuk melaksanakan sholat, waktunya nggo wudu, nggo sholat. Tapi ketika zalal mani, maka standarnya itu di takbiratul ihram. 1 menit kan cukup nggo takbiratul ihram kan? Yang penting takbiratul ihramnya cukup untuk takbiratul ihram, sedangkan kamu belum melaksanakan sholat ya karena tidak cukup, tapi cukup untuk takbiratul ihram, maka sholatnya nanti juga diqodho serta sholat sebelumnya yaitu sholat duhur, karena keduanya bisa dijamak. Oke, contoh, wis bingung contoh. Contoh 1. Keluar darah haid jam 2. Keluar haid pukul 14.
WIB, waktu Indonesia Barat. Sementara dia belum sholat duhur, jam loro dlewer dilala. Berarti kan ja'al manik, datangnya haid ketika masuk waktu sholat. 2 hari kemudian darah mandek, haidnya berhenti saat waktu asar, tinggal setengah menit. Waktu setengah menit kan cukup buat takbiratul. Lah, ketika keluar darah di jam 2 berarti kan cukup untuk melaksanakan sholat. Bedakan ya antara keluar darahnya dengan berhenti darahnya. Nek keluar darahnya sudah masuk waktu sholat, sing waktu sholat itu cukup nggak melaksanakan sholat. Biasanya sholat wudhu kalau sholat berapa menit? 5 menit cukup? Apa kakean? 3 menit? Kakean ya, wudhu semenit, sholat 3 menit. Misalnya keluar darah di saat jam 12 lebih 5 menit, kira-kira nggak wudhu nggak sholat cukup ora? Cukup. Berarti setelah itu keluar darah jam 12 lewat 5 menit kan wis duhur. Misalkan jam 12 duhur lebih 5 menit. Lah kue belum melaksanakan sholat duhur, padahal waktu 5 menit ini cukup untuk melaksanakan, tapi ketabrak haid disit, maka sholat duhur yang kok dikodok. Standarnya itu cukup nggak wudhu karo sholat. Berbeda ketika hilangnya haid, berhentinya haid. Haid berhenti saat waktu asar, tinggal setengah menit gue. Setengah menit mbok cukup nggak takbiratul ihram. Nek mau mlebune gue nggak wudhu karo sholat, tapi begitu waktu asar berhentinya haid, standarnya cukup nggak takbiratul ihram tok. Maka sholatnya nanti juga dikodok. Oke. Maka sholat yang harus dikodok adalah sholat duhur saat datangnya haid. Sebab saat datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan jam loro nembe metu haid, sedangkan kowe urung sholat, ya sangat cukup banget lah. Genam iki 5 menit be cukup. Mbok kae be wudhumu pirang menit sih? Semenit kan ora? Semenit. Sholat 4 menit, 5 menit. Maka sholat duhur harus dikodok. Juga kodok sholat asar saat berhentinya darah, serta sholat sebelumnya yaitu sholat duhur. Yaitu sholat duhur ya juga dikodok karena keduanya bisa dijamak. Dan saat berhentinya haid masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbiratul. Kuncinya tentang takbiratul ihram. Waktu asar kurang semenit atau kurang setengah menit cukup nggak takbiratul ihram. Allahu Akbar, pirang detik gue. Ataupun 5 detik. Waktu asar kurang 5 detik kan cukup nggak takbiratul ihram. Maka sholat asar harus kodok berikut sholat duhur mau kenapa? Karena sholat duhur karo asar itu adalah sholat yang bisa dijamak. Gue apa orang mbak? Iya temenan? Hah temenan? Wis pokoke urusannya karo pangeran gue, urusannya karo Anda dan Tuhanmu. Gue ya, benar? Kayak gue apa orang? Hah? Wingi-wingi orang biyen-biyen ora ya. Tapi wingi-wingi wis ya. Contoh 2. Keluar haid pukul 9. 9 apa? 9 malam waktu Indonesia Barat. Sementara ia belum sholat isya. 5 hari kemudian haidnya berhenti pada waktu subuh. Maka sholat yang harus dikodok adalah sholat isya saat datangnya haid. Sedangkan sholat subuh saat darah berhenti dilakukan secara
ada, artinya sholat pada waktunya. Bila waktunya cukup untuk digunakan bersuci, yaitu mandi, adus, sholat. Oke, kena. Bedanya kalau mau apa? Nek mau mepete waktu sing cukup nggo takbiratul ihram tok, sing kongkone jadi kodok. Kayak gitu. Contoh maning. Keluar haid 1 menit setelah masuk waktu asar. Kira-kira 1 menit nggo wudu, nggo sholat cukup ora? Kira-kira sholat asarnya dikodok apa ora? Hah? Ayo, tak cek rembugan ke? Hah? Kenapa? Hah? Kira-kira sholat asarnya dikodok ora? Kenapa? Karena waktu 1 menit tidak cukup untuk wudhu karo bisa pura sih semenit gak wudhu karo sholat temenan. Kalau tidak cukup maka sholatnya tidak di keluar haid 1 menit setelah waktu asar. Setelah waktu seminggu kemudian haidnya berhenti jam 9. 9 apa? Hah? 9 pagi apa malam? Pagi. Maka tidak ada sholat yang harus dikodok, sebab saat datangnya haid meskipun telah masuk waktu asar namun belum melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Nambah semenit kok, kan orang bisa bawa wudhu wis mentengna setengah menit arep semenit rampung urung sholat teh. Berarti tidak ada sholat yang dikodok. Genah apa ora? Sing melompong berarti anu ora mudeng. Hukum puasanya wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Oke, babagan puasa. Jika haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadan, maka semua puasa yang ditinggalkan wajib dikodok. Termasuk puasa yang wajib dikodok adalah saat darah tidak keluar atau darah putus-putus. Karena menurut pendapat Qaul Syafi'i semuanya dihukumi haid dan nifas. Yes. Nah ya, bila mengikuti pendapat Qaul Talfik atau Lakti, maka puasanya sah dan puasanya tidak wajib tinggal pilih. Tanggal 1 Ramadan haid sampai tanggal 5. Setelah itu berhenti 5 hari. Kan dugaanmu, wah berarti haidku sudah berhenti, maka berarti puasa. Ternyata di hari ke-11-nya keluar lagi. Duh wis kadung puasa 5 dina jere, yang esuk ya kodok. Kalau mengikuti pendapat As-Syafi'i. Tapi nek pendapat Qaul Talfik atau Lakti, berarti sholat apa puasanya dianggap sah. Tinggal pilih. Nyata ada pendapat yang kayak gitu kok. Oke, lanjut. Contoh. Awal Ramadan keluar haid sampai 2 hari. Berarti tanggal 1 sampai 2 Ramadan keluar darah haid. Kemudian berhenti selama 3 hari ke haid. Terus berhenti 3 hari suci, berarti katakanlah es. Dan saat itu ia melakukan puasa. Saat berhenti dia melakukan puasa. Akan tetapi ternyata darah keluar lagi selama 5 hari. Baru setelah itu suci sampai habisnya Ramadan. Maka puasa yang harus dikodok adalah 10 hari dari awal Ramadan, karena semua dihukumi haid, termasuk 3 hari saat tidak keluar darah, sehingga puasa yang dikerjakan dihukumi tidak sah. Itu menurut Qaul Syafi'i. Oke, contoh 2.
Awal Ramadan mulai keluar darah nifas sampai 12, kemudian berhenti selama 10. Saat darah berhenti, ia melakukan puasa. Dia melakukan puasa. Akan tetapi darah nifas keluar lagi selama 5. Berarti puasa sing dikodok berapa? Rolas, ora 10, ora 5. Pira? 27. Maka keseluruhannya hari, yaitu 27 hari puasanya harus termasuk 10 hari di saat tidak keluar darah dan dia melakukan puasa, maka puasanya harus dikodok karena dianggap tidak, mengingat sebetulnya ia masih dalam keadaan masa nifas. Dong ya, ini pendapat yang muktamad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.